Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Nur Afisya dengan NPM 20510400357 dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Tan Lampung dengan Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 6. Di sini saya akan menjelaskan terkait judul skripsi yang saya ambil dan juga guna memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian 2. Adapun judul skripsi yang saya ambil yaitu pengaruh teman sebaya terhadap perilaku konsumtif mahasiswa dengan dalam perspektif ekonomi Islam dengan gaya hidup hedonisme sebagai variabel mediasi dengan studi kasus mahasiswa sekota Bandar Lampung. Adapun latar belakang masalah pada penelitian yang saya ambil yaitu menurut Sumarwan 2014, globalisasi ekonomi dan perdagangan serta budaya dan akses internet yang meluas dan mudah serta murah menyebabkan semakin beragamnya perilaku konsumen di berbagai negara. Konsumen suatu negara akan saling mempengaruhi konsumen di negara lain. Menurut Sandy 2020, dampak lain dari adanya globalisasi yaitu hal-hal yang berbau up to date dalam berbagai aspek yang kita sebut dengan tren. Kebanyakan orang, terutama remaja, mengikuti tren sebagai cara untuk mengekspresikan diri mereka sendiri dan berbagai wujud dari jati diri. Namun tren ini akan menimbulkan dampak negatif maupun positif. Berdasarkan data Prasurvey online yang saya ambil, yaitu terhadap 50 responden, 98% responden mengatakan bahwa para remaja selalu membahas barang keluaran baru bersama teman-teman. Hal ini yang mengakibatkan mereka cenderung membeli suatu barang spontan karena mengikuti tren tanpa melihat kegunaan dari barang tersebut. Hal ini diperkuat dengan adanya teori perilaku konsumtif Kotler pada tahun 2010 yang menyebutkan bahwa perilaku konsumtif dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor sosial, yaitu kelompok acuan, keluarga, dan status sosial ekonomi. Faktor pribadi, yaitu usia, tahapan dalam siklus hidup, konsep diri, dan kepribadian. Faktor psikologis, yaitu motivasi, persepsi, literasi, keyakinan, dan sikap. Berdasarkan teori tersebut, faktor sosial dalam hal ini yang dimaksud adalah teman sebaya, dikarenakan teman sebaya menjadi hal pertama yang diduga berpengaruh dalam perilaku konsumtif mahasiswa. Hal ini juga diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Sufer dalam Nur Rahmah dan Arif 2017 yang mendefinisikan teman sebaya sebagai kelompok yang lebih berpengaruh dalam memilih pakaian, hobi, perkumpulan, dan kegiatan sosial lainnya. Karena remaja sering menghadapi penolakan atau penerimaan dari kelompok sebayanya dalam hubungan antar individu. Agar tidak ditolak oleh teman sebaya, remaja cenderung mengikuti prinsip yang sama dalam kelompok sebaya agar dapat diterima dengan baik oleh kelompok teman sebaya tersebut. Salah satu caranya adalah mengikuti gaya hidup konsumen sebaya, terutama bagi perempuan. Oleh karena itu, jika seorang teman membeli produk atau barang tertentu, maka teman yang lain juga akan membelinya. Hal ini juga terjadi pada kalangan mahasiswa dikarenakan mahasiswa itu selalu dipandang masyarakat sebagai orang yang terpelajar, menjadi panutan, memiliki pemikiran baik, rapi, dan sopan santun. Pandangan masyarakat inilah yang menjadi salah satu penyebab mahasiswa selalu ingin terlihat menarik di hadapan siapapun. Dengan begitu, mahasiswa akan melakukan segala hal yang sekiranya cocok bagi dirinya agar mendapat pandangan yang baik bagi masyarakat. Seperti mereka harus memenuhi kebutuhan untuk dapat diterima dan memenuhi tren yang sedang populer, salah satunya dengan berperilaku konsumtif. Perilaku konsumtif pada mahasiswa cenderung dipengaruhi oleh faktor emosional dan faktor rasional. Faktor emosional didasari oleh gengsi, sedangkan faktor rasional didasari oleh kecenderungan memperhitungkan manfaat serta harga produk yang akan dibeli. Perilaku konsumen yang rasional sebelum membeli dan mengkonsumsi barang atau jasa akan melakukan perhitungan secara matang dan memaksimalkan nilai gunanya. Namun, di era globalisasi seperti sekarang ini, dengan terjadinya perubahan seperti perkembangan teknologi, gaya hidup, ekonomi, telah mempengaruhi cara berpikir masyarakat yang semula konsumen memiliki prinsip rasional dalam melakukan konsumsi sekarang lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhan, seperti berperilaku konsumtif. Seperti halnya mahasiswa, kecenderungan mereka dalam berperilaku konsumtif salah satunya karena didukung oleh adanya sarana dan prasarana. Seperti beberapa universitas yang ada di Bandar Lampung, di mana beberapa mahasiswa berperilaku mengarah pada kehidupan konsumtif. Salah satunya Universitas Islam Negeri Raden Tan Lampung. Secara geografis sendiri,
berada tidak jauh dari pusat perkotaan yang memungkinkan mahasiswanya untuk memiliki kemudahan dalam hal berbelanja, karena banyaknya pusat perbelanjaan yang dekat dengan kampus. Salah satu tempat pembelanjaan tersebut adalah Transmart. Selain itu, dengan jarak yang tidak terlalu jauh dengan kampus UIN Raden Lampung dan juga universitas yang ada di Bandar Lampung, ada beberapa pusat perbelanjaan yang juga menarik perhatian dari mahasiswa, yaitu seperti adanya Transmart, Mall Bumi Keraton, Mall Kartini, dan lain sebagainya. Hal ini berkaitan juga dengan prinsip keseimbangan, di mana prinsip keseimbangan pengeluaran, jika kita dapat mengoperasikan secara penuh, kita dapat memberantas kerusakan dalam perekonomian, yaitu pemborosan dan kekikiran yang biasa terjadi dalam sistem kapitalis modern. Baik kaya atau miskin, mereka harus didorong untuk mengkonsumsi sesuai dengan kemampuan mereka. Dalam gaya hidup seseorang atau kelompok bisa dilihat dari cara pergaulannya, seperti pengamatan penulis. Dari pengamatan awal, penulis melihat bagaimana mahasiswa dalam memanfaatkan waktu senggang untuk bergaul dengan teman sebaya atau kelompoknya. Waktu senggang di era masyarakat postmodern seringkali berkaitan dengan kegiatan reaksi, di mana orang pergi keluar dari rumah atau kos-kosan menuju perangkap-perangkap eksterior, yaitu seperti tempat-tempat wisata, mall, kafe, dan lain sebagainya. Sebagaimana hasil observasi dengan menggunakan angket, kuesioner prasurvei yang dilakukan kepada beberapa mahasiswa sekota Bandar Lampung, yang menyatakan bahwa kegiatan yang sering mereka lakukan untuk menghabiskan waktu senggang dan menyegarkan pikiran mereka antara lain belanja kebutuhan di mall, makan makanan yang enak di kafe atau kedai, menonton film di bioskop, menyanyi di rumah karaoke, serta jalan-jalan ke tempat wisata. Dan itu semua mereka lakukan dari uang saku yang diberikan oleh orang tuanya. Sedangkan kaitannya dengan perspektif ekonomi Islam, pada Islam sendiri diajarkan untuk hidup yang seimbang baik kesejahteraan lahir dan batin. Sedangkan dalam kenyataannya, pola konsumsi masa kini lebih menekankan aspek keinginan dibandingkan dengan aspek kebutuhan. Jika hal ini dibiarkan secara terus-menerus, bukan berarti hal ini dapat menjadi budaya bagi masyarakat. Sedangkan di dalam Al-Quran dan Hadis dijelaskan bahwasanya perilaku konsumtif harus didasari rasionalitas yang didasari oleh keyakinan untuk memperoleh suatu kebenaran sehingga dapat melampaui rasionalitas manusia yang terbatas agar tidak terjadi berbagai ketimpangan sosial dan ekonomi. Seperti yang dijelaskan pada Al-Quran, Quran Surat Al-Furqan ayat 67, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusyrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalikal qawama. Yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang perilaku konsumtif, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ridwan Sunaryanto dan Sugeng pada tahun 2022 pada mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Negeri Malang. Pada penelitian ini, kelompok teman sebaya berpengaruh terhadap perilaku konsumtif. Penelitian yang dilakukan oleh Isnawati, R.Y. Kurniawan pada tahun 2021 pada mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi angkatan 17 di Universitas Negeri Surabaya. Pada penelitian ini, kelompok teman sebaya berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Nurjana, Ika Sylvia pada tahun 2020 pada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada penelitian ini, kelompok teman sebaya berpengaruh terhadap gaya hidup hedonisme. Pada penelitian ini, kelompok teman sebaya juga tidak ada hubungannya terhadap gaya hidup hedonisme. Penelitian dilakukan oleh Nadia Endang 2020, Dela Anamarta 2022, pada siswa SMA PL Don Bosco Semarang dan siswa kelas 9 yang menyatakan bahwa pada penelitian ini kelompok teman sebaya memberikan sumbangan efektif pada gaya hidup hedonis sebesar 19%, serta terdapat hubungan searah dan signifikan antara kelompok teman sebaya dengan gaya hidup hedonisme peserta didik. Penelitian yang dilakukan oleh Salma 2022, Mira Syaipiatin 2023 pada mahasiswa akuntansi di Indonesia. Pada penelitian ini terdapat hubungan sedang serta searah dan signifikan antara kelompok teman sebaya dengan gaya hidup hedonisme. Penelitian ini dilakukan oleh Dea 2023, Kinanti 2022 pada wanita milenial yang bekerja di kota Pekanbaru dan generasi milenial yang ada di DKI Jakarta. Pada penelitian ini, hubungan gaya hidup hedonisme dengan perilaku konsumtif memiliki hubungan yang sama-sama signifikan.
Penelitian yang dilakukan oleh Amelia 2022, Elia 2022, Lastri 2022 pada mahasiswa di Universitas UIN Araniri, mahasiswa Fakultas Psikologi Stanbuk di Universitas Medan Area, dan mahasiswa Fakultas Ekonomi Syariah di Yogyakarta. Pada penelitian ini, hubungan gaya hidup hedonisme dengan perilaku konsumtif memiliki hubungan yang sangat signifikan dan positif secara parsial. Sedangkan penelitian terdahulu oleh Syarif 2020 yang menunjukkan pengaruh teman sebaya terhadap gaya hidup hedonisme memiliki hubungan yang signifikan dengan arah yang negatif pada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Artinya, semakin tinggi pergaulan teman sebaya, maka semakin rendah gaya hidup hedonisme. Begitu juga sebaliknya. Tetapi dengan kenyataan yang ada, mahasiswa yang rata-rata memiliki pergaulan teman sebaya yang tinggi, gaya hidup hedonisme semakin tinggi pula, sehingga menimbulkan perilaku konsumtif yang berlebihan. Berdasarkan penelitian terdahulu, gaya hidup hedonisme diduga menjadi variabel penghubung antara teman sebaya dan perilaku konsumtif. Dibuktikan dengan penelitian Ika Nurjana, Ika Sylvia 2020, Nadia Endang 2020, Dela Ana Marta 2022, Salma 2022, Mira Syaifia, Tin 2023. Adanya fenomena gap dan riset gap tersebut menjadi menarik untuk dikaji secara lebih lanjut serta mempertimbangkan masih adanya perbedaan hasil yang diperoleh dengan responden yang berbeda. Dan dikarenakan pengaruh teman sebaya terhadap perilaku konsumtif, mahasiswa Sekolah Bandar Lampung masih sedikit yang meneliti, oleh karena itu perlunya penelitian ini dilakukan lebih lanjut dengan responden yang berbeda dan lebih luas. Mahasiswa Sekolah Bandar Lampung dipilih agar responden dalam penelitian ini lebih luas dari penelitian sebelumnya yang hanya pada satu universitas saja. Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik mengkaji mengapa dapat terjadi perbedaan antara fakta yang ada sehingga penulis mengambil judul penelitian tentang pengaruh kelompok teman sebaya terhadap perilaku konsumtif mahasiswa dengan gaya hidup hedonisme sebagai variabel mediasi. Adapun rumusan masalah penelitian yaitu apakah kelompok teman sebaya berpengaruh terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Kemudian, apakah kelompok teman sebaya berpengaruh terhadap gaya hidup hedonisme mahasiswa? Yang ketiga, apakah gaya hidup hedonisme berpengaruh terhadap perilaku konsumtif mahasiswa? Yang keempat, apakah gaya hidup hedonisme memediasi antara kelompok teman sebaya dan perilaku konsumtif mahasiswa? Yang kelima, bagaimana perspektif ekonomi Islam tentang pengaruh kelompok teman sebaya terhadap perilaku konsumtif mahasiswa dengan gaya hidup hedonisme sebagai variabel mediasi? Adapun kajian penelitian terdahulu yang relevan yaitu menurut Ika Nurjana, Ika Sylvia 2020 yang berjudul tentang hubungan kelompok teman sebaya terhadap gaya hidup hedonisme. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur perubahan sosial yang berpengaruh terhadap gaya hidup pada mahasiswa dan faktor yang mempengaruhinya hingga menyebabkan perubahan gaya hidup menjadi gaya hidup hedonisme. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya hubungan kelompok teman sebaya terhadap gaya hidup hedonisme pada mahasiswa FIS UNP. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis lapan adalah di mana penulis lebih fokus meneliti tentang pengaruh kelompok teman sebaya terhadap gaya hidup hedonisme pada mahasiswa Sekolah Bandar Lampung. Kemudian penelitian selanjutnya yaitu penelitian Nadia Francisca Soekarno dengan Endang Sri Indrawati pada 2020 yaitu berjudul hubungan konformitas teman sebaya dengan gaya hidup hedonisme yang dilakukan untuk mengukur hubungan antara konformitas teman sebaya dengan gaya hidup hedonisme pada siswa SMA PL Don Bosco Semarang. Hasil penelitian menyebutkan bahwa mayoritas siswa SMA PL Don Bosco memiliki konformitas teman sebaya dan gaya hidup hedonis tergolong sedang. Konformitas teman sebaya memberikan sumbangan efektif pada gaya hidup hedonis sebesar 19%, sedangkan 80% lainnya berasal dari faktor-faktor lain yang tidak diungkap pada penelitian ini. Selanjutnya yaitu Syarif Satria Putra 2020 yang berjudul pengaruh teman sebaya terhadap gaya hidup hedonisme. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan dengan arah yang negatif antara teman sebaya dan gaya hidup hedonis pada mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Yang artinya semakin tinggi pergaulan teman sebaya, maka semakin rendah gaya hidup hedonisme, yang begitu juga sebaliknya. Selanjutnya Salma Hasna Fadila pada tahun 2022 yaitu yang berjudul pengaruh gaya hidup hedonisme teman sebaya, literasi keuangan, mendirikan keuangan di keluarga, dan kecerdasan spiritual terhadap manajemen keuangan pribadi.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh gaya hidup hedonisme, teman sebaya, literasi keuangan, dan pendidikan keuangan di warga, dan kecerdasan spiritual terhadap manajemen keuangan pribadi pada mahasiswa akuntansi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen keuangan pribadi. Kemudian, menurut Mira Syaifiatin 2023 yang berjudul Pengaruh Teman Sebaya Terhadap Gaya Hidup Hedonisme Mahasiswa Akuntansi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan sedang searah dan signifikan antara kelompok teman sebaya dengan gaya hidup hedonisme. Selanjutnya, penelitian menurut Putri Dea Anggreni pada tahun 2022 yang berjudul Pengaruh Gaya Hidup Hedonis Terhadap Perilaku Konsumtif pada Wanita Milenial yang bekerja di Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara gaya hidup hedonisme dengan perilaku konsumtif pada wanita pekerja milenial di Kota Pekanbaru dengan kontribusi sebesar 73,6% terhadap perilaku konsumtif. Selanjutnya, penelitian menurut Mira Syaifiatin Rustini pada tahun 2023 yaitu berjudul Pengaruh Gaya Hidup Hedonis Terhadap Perilaku Konsumtif di kalangan mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap hubungan sedang searah dan signifikan antara gaya hidup hedonisme dengan perilaku konsumtif mahasiswa. Selanjutnya, Kinanti Widya Pangastika 2022 yang berjudul Pengaruh Finansial Literasi, Faktor Demografis, Pendapatan, dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Konsumtif pada Generasi Milenial di DKI Jakarta. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara gaya hidup hedonisme dengan perilaku konsumtif generasi milenial di DKI Jakarta. Selanjutnya, Elia Purnama 2022 yaitu berjudul Hubungan Antara Gaya Hidup Hedonis dengan Perilaku Konsumtif pada Mahasiswi Fakultas Psikologi Stanbook 2019 di Universitas Medan Area, yang menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara gaya hidup hedonis dengan perilaku konsumtif, di mana semakin tinggi tingkat gaya hidup hedonis, maka semakin tinggi perilaku konsumtif pada mahasiswi Fakultas Psikologi Stanbook 2019 di Universitas Medan Area, yang memberikan kontribusi sebesar 38,8% kepada perilaku konsumtif. Yang terakhir yaitu Lastri Nadia Ningsih pada tahun 2022, yaitu pengaruh gaya hidup hedonis dan konformitas terhadap perilaku konsumtif dalam belanja online menurut perspektif ekonomi syariah, yang menjelaskan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan antara gaya hidup hedonisme dengan perilaku konsumtif pada mahasiswa program studi ekonomi syariah Yogyakarta yang terakreditasi A. Bab 2 yaitu landasan teori yang saya gunakan. Adapun grand teori pada penelitian yang saya ambil yaitu Theory of Planned Behavior menurut Azen. Perilaku konsumtif berhubungan dengan perilaku pengelolaan keuangan yang merupakan perilaku yang harus direncanakan oleh individu. Hal tersebut sesuai dengan Theory of Planned Behavior yang umumnya disebut dengan teori perilaku yang direncanakan. Teori ini adalah pengembangan lebih lanjut dari Theory of Recent Action. Theory of Planned Behavior merupakan teori yang menjelaskan tentang bagaimana seseorang melakukan suatu tindakan dan seperti apa cara seseorang menunjukkan reaksi. Selanjutnya, teori yang saya gunakan yaitu teori cermin diri atau looking glass self menurut Charles Horton Coley. Adapun teori ini yaitu ketika kita melakukan sesuatu dengan membayangkan diri kita sendiri sebagai orang lain di dalam benak kita. Dengan mengamati diri, maka menghasilkan gambaran dan penilaian diri. Coley melihat bahwa konsep diri seseorang dapat berkembang melalui interaksi dengan orang lain. Kemudian teori selanjutnya yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow. Menurut Abraham Maslow, seseorang psikologi klinis memperkenalkan teori kebutuhan berjenjang yang dikenal dengan sebagai teori Maslow atau hierarki kebutuhan, yang mengemukakan 5 kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingan, mulai dari yang rendah yaitu fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan ego, dan yang paling tinggi kebutuhan akan aktualisasi diri. Selanjutnya yaitu teori perilaku konsumtif Kotler 2010 yang menyebutkan bahwa perilaku konsumtif dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor sosial, kelompok acuan,
keluarga, dan status sosial ekonomi, faktor pribadi, usia tahapan dalam siklus hidup, konsep diri dan kepribadian, faktor psikologis, motivasi, persepsi, literasi, keyakinan, dan sikap berdasarkan teori tersebut. Faktor sosial seperti kelompok acuan, dalam hal ini teman sebaya yang dimaksud. Yang terakhir yaitu teori gaya hidup hedonis menurut Reynolds dan Draden dalam Angel DKK tahun 1994 yang mendefinisikan sebagai cara hidup yang diidentifikasi tentang bagaimana orang menghabiskan waktu mereka dengan aktivitas apa yang mereka anggap penting dalam lingkungannya dan apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri dan juga sekitarnya. Adapun penelitian terdahulu pada penelitian yang saya ambil yaitu variabel kelompok teman sebaya terhadap perilaku konsumtif yang diteliti oleh Nur Rahma Arif 2017 yang berjudul kelompok teman sebaya dan teman sebaya pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif. Kemudian kelompok teman sebaya berpengaruh langsung dan signifikan terhadap perilaku konsumtif yang diteliti oleh Isnawati, Eri Kurniawan 2021. Kemudian kelompok teman sebaya berpengaruh negatif terhadap perilaku konsumtif menurut Misda Sari 2019. Kelompok teman sebaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif menurut Indri 2019. Yang terakhir yaitu kelompok teman sebaya berpengaruh langsung dan signifikan terhadap perilaku konsumtif menurut Ridwan Sunaryanto dan Sugeng 2022. Selanjutnya variabel kelompok teman sebaya terhadap gaya hidup hedonisme yang diteliti oleh Nadia Endang 2020, Della Anang Marta 2020 yang menunjukkan bahwa kelompok teman sebaya berpengaruh searah dan signifikan terhadap gaya hidup hedonisme. Sedangkan penelitian menurut Ika Nurjana, Ika Sylvia 2020 menjelaskan kelompok teman sebaya tidak berpengaruh terhadap gaya hidup hedonisme. Ditutup oleh penelitian Mira Syaibiatin 2023, Salma Hasnah Fadilah 2022 yang menjelaskan bahwasanya kelompok teman sebaya berpengaruh signifikan terhadap gaya hidup hedonisme. Selanjutnya, variabel gaya hidup hedonisme terhadap perilaku konsumtif yaitu penelitian Putri Dea 2023, Kinanti 2023 yang menunjukkan bahwasanya gaya hidup hedonisme berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Syarif 2020 menunjukkan gaya hidup hedonisme tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif. Sedangkan penelitian menurut Elia 2023 dan Lastri 2023 menunjukkan gaya hidup hedonisme berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumtif. Itu. Dan selanjutnya variabel terakhir yaitu gaya hidup hedonisme sebagai variabel mediasi, yaitu penelitian Elia 2023, Syarif 2020, Kinanti 2023, Mira Syaifiatin 2023, Ika Nurjana, Ika Sylvia 2020, dan juga Dea 2023. Selanjutnya yaitu hipotesis. Pengaruh kelompok teman sebaya terhadap perilaku konsumtif. Dalam teori perilaku konsumtif Kotler menyebutkan bahwa perilaku konsumtif dipengaruhi oleh 3 faktor yang sudah saya jelaskan tadi. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Sufra dalam Nur Rahma Arif 2017, Ridwan Sunaryanto, Sugeng 2022, kemudian Miss Dasari 2019, kemudian Indri 2019, dan E. Isnawati R.Y. Kurniawan. Pada penelitian ini, kelompok teman sebaya berpengaruh langsung dan signifikan terhadap perilaku konsumtif. Dalam hal ini, mahasiswa tentu saja memiliki kecenderungan untuk menghabiskan waktu dengan teman sebaya. Terlebih lagi, mereka memiliki umur yang relatif hampir sama. Seringnya bertemu dengan teman sebaya cenderung membuat rasa nyaman satu sama lain, sehingga secara tidak langsung mahasiswa mudah menceritakan apa yang dia rasakan terhadap sebayanya, sehingga timbul mindset yang mudah terpengaruh oleh teman sebaya. Sehingga dapat diartikan bahwa teman sebaya berpengaruh positif dengan perilaku konsumtif. Dari uraian tersebut, maka dapat diambil hipotesis H1, kelompok teman sebaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif. Selanjutnya, pengaruh kelompok teman sebaya terhadap gaya hidup hedonisme. Teori pada hipotesis 2 yaitu menurut Charles Horton Coley, teori Looking Glass Self, yaitu kita melakukan sesuatu dengan membayangkan diri kita sebagai orang lain di dalam benak kita. Dengan mengamati diri, maka menghasilkan gambaran dan penilaian diri. Coley melihat bahwa konsep diri seseorang dapat berkembang melalui interaksi dengan orang lain. Hal ini sering terjadi di lingkungan masyarakat.
karena pada dasarnya seseorang tidak dapat mengembangkan diri jika tak mendapatkan bantuan dari orang lain. Hal ini diperkuat dengan penelitian Nadia Endang 2020 dan penelitian Mira Syaifiatin 2023 yang sama-sama meneliti di dunia pendidikan, namun perbedaan dari tingkat pendidikan tersebut, yaitu SMA dan perguruan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya terdapat hubungan yang sedang searah dan signifikan antara kelompok teman sebaya terhadap gaya hidup hedonisme. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian Ika Nurjana Ika Silvia 2020 yang menjelaskan bahwasanya terdapat hubungan yang signifikan dengan arah yang negatif antara teman sebaya terhadap gaya hidup hedonisme. Sedangkan menurut penelitian Salma 2022 dan Della Anna Marta 2020 menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan antara teman sebaya terhadap perilaku konsumtif. Dalam hal ini, gaya hidup hedonisme didefinisikan sebagai budaya karena seringnya terjadi perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif ini sendiri biasanya timbul karena adanya rasa keinginan untuk diakui oleh orang lain atau kelompok tertentu yang memiliki latar belakang yang berbeda. Padahal dalam kenyataan, seharusnya semakin tinggi pergaulan teman sebaya, maka semakin rendah gaya hidup hedonisme. Begitu juga sebaliknya. Terutama bagi mahasiswa karena mereka cenderung lebih bisa mengontrol perilaku yang dilakukan karena sudah dilatar belakangi oleh pendidikan. Dari uraian tersebut dapat diambil hipotesis yaitu H2 sama dengan kelompok teman sebaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap gaya hidup hedonisme. Selanjutnya yang ketiga, pengaruh gaya hidup hedonisme terhadap perilaku konsumtif. Teori yang digunakan yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow yang menjelaskan tentang kebutuhan manusia yang berdasarkan 5 tingkatan kepentingan mulai dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Hal ini diperkuat dengan penelitian Kinanti 2022 dan Elia 2022 bahwasannya terdapat hubungan positif dan signifikan antara gaya hidup hedonis dengan perilaku konsumtif, di mana semakin tinggi tingkat gaya hidup maka semakin tinggi perilaku konsumtif pada mahasiswa. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Syarif 2020 yang menunjukkan pengaruh signifikan ke arah yang negatif. Sedangkan menurut penelitian Putri Dea 2022 dan Lastri yaitu adanya hubungan yang positif dan signifikan antara gaya hidup hedonisme dengan perilaku konsumtif. Gaya hidup yang dilakukan oleh seseorang secara terus-menerus maka akan menjadi sebuah budaya. Seperti halnya perilaku konsumtif, jika seseorang cenderung memiliki taraf hidup yang tinggi dan mewah, maka ia cenderung melakukan hal yang menimbulkan kepuasan bagi dirinya, tanpa memikirkan kegunaan dari hal tersebut. Dari uraian tersebut dapat diambil hipotesis ketiga sama dengan gaya hidup hedonisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumtif. Yang keempat, pengaruh gaya hidup hedonisme terhadap kelompok teman sebaya dan perilaku konsumtif. Teori yang digunakan yaitu teori Reynolds dan Draden, yaitu teori gaya hidup hedonis. Hal ini diperkuat dengan penelitian Kinanti 2022 dan Elia 2022 yang menjelaskan adanya hubungan positif dan signifikan antara gaya hidup hedonis dengan perilaku konsumtif. Namun bertolak belakang dengan penelitian Syarif 2020 yang menunjukkan pengaruh signifikan ke arah yang negatif, dan diperkuat dengan penelitian Nadia Endang 2020 dan penelitian Mira Syaifiatin 2023 yang sama-sama meneliti di dunia pendidikan namun berbeda tingkat pendidikannya yaitu SMA dan perguruan tinggi, yang menjelaskan bahwasannya terdapat hubungan sedang searah dan signifikan antara kelompok teman sebaya terhadap gaya hidup hedonis. Jika seseorang memiliki kecenderungan agar dirinya diakui oleh orang lain atau kelompok tertentu, maka ia berusaha meniru apa saja yang telah ada di dalam kelompok tersebut, seperti gaya hidupnya dan sebagainya. Hal inilah yang memicu adanya perilaku konsumtif, karena pada dasarnya gaya hidup orang lain itu berbeda sesuai dengan apa yang ia butuhkan, bukan apa yang ia inginkan. Apabila hal ini dibiarkan secara terus-menerus, maka dapat menyebabkan adanya gaya hidup hedonisme yang dapat berdampak negatif bagi diri seseorang. Jadi dapat diambil kesimpulan hipotesis yaitu H4 sama dengan gaya hidup hedonisme diduga memediasi hubungan antara kelompok teman sebaya dengan perilaku konsumtif. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian, waktu dan tempat penelitian. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian yaitu kurang lebih 2 bulan. 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung. Selanjutnya, tempat penelitian yaitu Kota Bandar Lampung. Pemilihan lokasi penelitian ini ditentukan secara purposive sampling. Kemudian, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan yaitu
penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jenis penelitian ini digunakan penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Kemudian populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data. Populasinya yaitu mahasiswa sekota Bandar Lampung, kemudian mahasiswa yang berkenan untuk mengisi kuesioner yang dibuat melalui Google Form, kemudian mengisi kuesioner di Google Form secara lengkap. Sampelnya yaitu berdasarkan sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan rumus Seiji dan Morgan sejumlah 100 responden. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dengan pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kuesioner tersebut dibagikan melalui Google Form kepada mahasiswa pada penelitian ini mahasiswa sekota Bandar Lampung. Google Form yang dibuat dibagikan kepada responden secara online melalui berbagai platform di sosial media. Dalam pembuatan kuesioner ini menggunakan skala Likert, jumlah respondennya yaitu 100. Kemudian variabel definisi operasional variabel. Pada penelitian ini menggunakan variabel terikat dependen, variabel bebas independen, dan variabel penghubung untuk mediasi. Variabel independennya X, yaitu kelompok teman sebaya. Kelompok teman sebaya merupakan individu dengan umur yang hampir sama, juga memiliki intensitas pertemuan yang cukup banyak. Menurut Lusardi dan Michel pada tahun 2010 dan Rosa Listiadi 2020, mengatakan bahwa teman sebaya merupakan pemberi informasi dan penasehat keuangan pada teman sebayanya. Indikator pada penelitian ini menurut Wicaksono dan Nuriana 2020 yaitu kerjasama, persaingan, penerimaan, dan juga persesuaian. Kemudian variabel dependennya pada penelitian ini yaitu perilaku konsumtif. Perilaku konsumtif adalah sebagai bagian dari aktivitas atau kegiatan mengkonsumsi suatu barang dan jasa yang dilakukan oleh konsumen. Indikator pada penelitian ini menurut Sumartono 2002 yaitu ketertarikan, kesetaraan, status sosial, dan juga kepercayaan diri. Ketiga, variabel intervening yaitu gaya hidup hedonisme. Gaya hidup hedonisme merupakan suatu pola kehidupan untuk mencari kesenangan. Kesenangan merupakan tujuan hidup. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini menurut Sunarti 2017 yaitu minat, aktivitas, opini. Instrumen penelitiannya yaitu untuk memastikan data yang akurat dengan menggunakan skala Likert, digunakan untuk mengukur suatu sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang suatu fenomena sosial. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis instrumen angket atau kuesioner dengan pemberian skor sebagai berikut. 1 sangat tidak diberi skor 1, 7 diberi skor 3, dan sangat setuju diberi skor 4. Kemudian uji validitas dan reliabilitas data. Sedang uji validitas merupakan uji untuk mengukur seberapa jauh ketepatan instrumen atau alat ukur yang digunakan dalam melakukan peristiwa yang akan diukur. Jika instrumen benar, maka hasil yang didapatkan kemungkinan akan valid. Jika instrumen dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, maka kuesioner tersebut dinilai valid. Cara yang digunakan dengan membandingkan nilai R hitung dan R tabel. Uji reliabilitas merupakan uji untuk mengukur indikator dari suatu variabel. Alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel dapat menggunakan uji reliabilitas. Tujuan dari uji reliabilitas adalah untuk melihat apakah instrumen yang digunakan merupakan instrumen yang handal sehingga penelitian memiliki kepercayaan. Dalam mengukur reliabilitas, teknik yang digunakan adalah Cronbach alpha. Kuesioner sebagai alat ukur dinyatakan reliable jika nilai Cronbach coefficient alpha lebih besar dari 0,6. Teknik analisis datanya yaitu uji statistik deskriptif, uji kualitas data. Uji statistik deskriptif ini merupakan penyajian suatu data yang berdasarkan nilai dari rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Data akan menjadi lebih mudah dipahami jika dideskripsikan dengan statistika deskriptif. Kemudian uji kualitas data yaitu uji validitas merupakan uji untuk mengukur seberapa jauh ketepatan instrumen atau alat ukur yang digunakan dalam mengukur peristiwa yang akan diukur.
Cara yang digunakan untuk membandingkan nilai R hitung dan R tabel, taraf signifikasi yang biasanya digunakan adalah 0,05. Pernyataan dikatakan valid jika R hitung lebih besar dibandingkan dengan R tabel. Kemudian uji reliabilitas. Tujuan dari uji reliabilitas adalah untuk melihat apakah instrumen yang digunakan merupakan instrumen yang handal sehingga penelitian memiliki kepercayaan. Suatu kuesioner yang reliable atau handal jika jawaban dari kuesioner tersebut konsisten dari waktu ke waktu. Dalam mencari reliabilitas, teknik yang digunakan adalah Cronchback alpha. Dengan alat ukur dinyatakan reliable jika nilai Cronchback koefisien alpha lebih besar dari 0,6. Uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji yang digunakan untuk mengetahui tingkat signifikasi data adalah distribusi normal atau tidak ada uji statistik non-parametrik, Kolmogorov-Smirnov. Dilakukan dengan cara menilai signifikasi yang dihasilkan, yaitu jika data dihasilkan lebih dari 0,05 dianggap normal. Kemudian uji milkolinearitas. Pada penelitian ini digunakan untuk melihat ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi yang digunakan dengan mendeteksi ada nilai toleransi perlawanan, varian inflection faktor, nilai toleransi yang nilainya di atas 0,1 dan nilai FIF di bawah 10 menunjukkan tidak ada multikolinearitas antar variabel bebas. Kemudian uji heteroskedastisitas, yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari suatu pengamatan ke pengamatan lain, sehingga tingkat signifikasi lebih besar dari 0,05 tidak homoskedasitas. Begitu juga sebaliknya, jika tingkat signifikasi kurang dari 0,05 maka terjadi heterokedasitas. Uji hipotesisnya yaitu uji regresi linear berganda. Uji koefisien determinasi R2 digunakan untuk menguji sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Jika hasil R2 yang mendekati 1 menandakan bahwa variabel independen memberikan hasil bahwa semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Kemudian uji T bertujuan untuk mengakui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Nilai akan menentukan hipotesis 0 akan diterima atau ditolak menggunakan 5% atau 0,05. Jika sigma kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Jika nilai sigma lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Uji F yaitu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh koefisien regresi secara bersama terhadap variabel dependen, yaitu menggunakan F hitung dan F tabel. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.